Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah gabung belum ini? Jurusan TKJ udah full tim? Udah. Udah? Bisa menjamin rekannya udah pada gabung semua? Bercanda. Oke, sambil nunggu yang lainnya ya. Boleh on cam dulu gak? Kita mau dokumentasi dulu nih. Ayo dong keluarin mana cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya. On cam dulu. halo. On cam dulu semuanya. Curiga ada yang belum mandi nih Maya, makanya nggak pada on cam. Belum mandi teh. Ya Allah. Belum mandi. Apa ini? Teteh tahu aja.
Berarti selama kalian MPLS belum mandi itu? Belum teh, baru Iya, bangun. iya teh saya memang gitu. Ya Allah. Date dah gitu date. Dasar ya kalian tuh. Coba ya. Ya nggak apa-apa, yang jelas asal kalian rapi menggunakan seragam itu sudah cukup. Ya Allah, eta kolora. Teh yang namanya Rama mending dikit. Kenapa? Oke, udah ya. Aku mau dokumentasi dulu. Boleh sok. Bergaya masing-masing gimana gantengnya, kecantiknya keluarin. Kita dokumentasi dulu. Oke. Bentar teh. Makanya mandi dulu biar nanti jadi kelihatan gantengnya. Oke, sok. 1, 2, Ya sesuai siapa yang ngomong dia yang Belum mandi Hey. cantik teh. Oh iya. Era. Ada yang barengan sama temennya ya ini. Jadi Kata Gusti malah salah. Biasaan di on YouTube anjing. bahasanya tolong dijaga ya. Nanti bakal kami tandai loh buat teman-teman yang memang nggak menjaga etikanya. Karena ini ada guru juga, ada kakak pendamping juga, jadi tolong ya saat MPLS, meskipun virtual tapi kita sama, kedisiplinan nomor 1. Virtual kok baperan. Oke, sekarang buat yang slide kedua. Belum on-cam semua ya? Pendampingnya juga boleh dong on-cam. Biar dokumentasi. Oke, semuanya. Gaya gantengnya sama cantiknya dulu. 1, 2. Sip. Oke. Kita mulai jam 9 ya, Pak? Ya, ditunggu ya. Buat teman-teman yang belum gabung, boleh dihubungi dulu buat ikut join sekarang. Karena bentar lagi bakal dimulai. Teteh itu yang namanya Rama gak ngajaga etikanya. Dari kelompok mana? Apa coba teh? Gak teh, nah ini gue. Tolong kakak pendampingnya hubungi lagi buat yang belum gabung biar segera gabung. Dan teman-teman perlu kalian ketahui bahwa dari kalian bisa hadir lebih awal itu jadi poin plus, tapi ketika kalian ngaret datangnya itu juga jadi poin penilaian pengurangan gitu buat kalian. Jadi ketika kakak pendampingnya udah bilang bahwa sekarang udah mulai, jadi langsung join dari pagi, jadi harus udah biasain standby gitu. Harus good looking. Oke, ditunggu dulu ya, bentar lagi kita mulai. Halo guys ya. Halo teman-teman, Akang Teteh semuanya. Itu untuk M. Rapi Abdullah dari kelompok Brakodrop ya.
jurusan TKJ, tolong ya rambutnya rapihkan. Buat yang lainnya juga sama untuk Putra. Ya, meski keadaannya lagi pandemi, jangan sampai kerapihan kalian itu dibiarkan gitu aja. Harus good looking. Nggak harus good looking, asalkan kalian rapi juga. Itu udah dapat nilai plus. Makanya untuk Putra, rambutnya tolong rapihkan lagi ya. Meski kalian lagi virtual juga tetap kelihatan kerapihan kalian. Harus selalu diperhatikan. Jadi si dokter salah diagnosa, dia pikir si Minjem si Siri. Pakai gas bina tuh, euy. Baterainya habis deh. Biasakan, makanya kalau misalnya udah tahu kan sekarang akan ada kegiatan MPLS, jadi buat teman-teman jangan sampai ada alasan tiap pagi itu HP-nya belum di charger, gak ada kuota ataupun harus selalu dipersiapkan dari malam. Itu nggak bisa dicas pakai laptop. Kenapa? hari ini nggak ada jadwal jurusan ya, nggak ada ya. Goyang jempol kelingking. Izin off kamera. Moe. Itu teh bukannya nggak siap-siap MPLS gitu. Assalam. Assalamualaikum, Mamang. Nyari otot. Asreng. Halo, A. Iya, halo. Oh, Ren. Tur anjing kebetulan. Oke teman-teman, udah mau mulai, jadi harap ikuti kegiatannya dengan tertib. Tiga, dua, satu, silakan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skoya Pips, apa kabarnya di pagi hari ini? Masih semangat kah di PLS keberapa nih? Kira-kira Pak Surya masih ingat kah PLS keberapa hari ini? Ayo. Oh, kalau Ke-10. hari ini kayaknya PLS ke-90. Oh iya. Iya. Hari ini PLS ke-3. Jadi tadi kita udah pernah Zoom meeting dulu di sesi 1 Iya. sama 4 jurusan, ada APHP, BDP, OTKP plus juga sama AKL. Iya. Nah, Yang sekarang sesi kedua itu 3 jurusan, TKJ, kemudian TKRO dan juga PHT. Nah, di sesi yang kedua ini masih tetap dengan materi yang sama, yaitu budaya literasi. Oh, sama yang tadi sudah ya? Yang tadi sudah, tadi sama Bu Risnawati Sofia. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan satu pemateri yang sangat cantik jelita, berkacamata, bawel sekali. Bawel, Ya, betul. Dan yang pasti ini juga akan membuka jalan buat Skoya Pips yang memang punya minat untuk melanjutkan ke ekskul jurnalistik. Jurnalistik, betul. Iya, dan nanti juga mungkin besok atau lusa akan ada ekskul baru. Ekskul apa itu? Namanya adalah podcaster. Tapi betul juga boleh nggak? Iya, Jadi masalah. iya dong. Soalnya kan kita begini, ini masih baru, kita mencoba betul. hal-hal yang paling baru dong. Iya, kan SMK 1 Cipanas inovatif. Pastinya. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat ya. Protokol Kok masih kesehatan ada? ya. Kenapa nggak dikurbankan? Oh, saya? Iya. Kebetulan saya sudah kecil sekarang, kalau dulu bisa dikurbankan, kalau sekarang tidak. Tidak ya. Karena sudah kecil. Ngomong-ngomong, hari ini ada kurban ya di SMK 1 Cipanas? Ada kurban, alhamdulillah. Ada ya. Hari ini biasanya sih kita memang ada kurbannya itu sapi 1 biasanya, terus sama apa namanya domba ya. Iya. Bukan domba. itu apa? Jangan lihat ke saya dan maaf ya. Takut sana tuh. Iya, iya. Domba. Bilang dombanya ke sana. Oke. Iya. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita kurban. Kebetulan tempatnya ada di atas. Kita beberapa orang guru yang kurban ya, Iya. dengan orang itu. Alhamdulillah itu hasil karya daripada SMK 1 Cipanas bersama dengan guru-guru yang sudah mendonasikan. Mulia sekali. Alhamdulillah. Terima kasih ya Iya. Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih. Semoga yang sudah didonasikan sama Allah diganti dengan rezeki yang Amin, amin, ya Allah, ya lebih Rabbal melimpah barokah untuk kita Terima semua ya. kasih. Ya, betul. Baik. Ya, bagaimana Skoya Pips sudah siap dengan alat tulisnya, sudah siap juga dengan buku panduannya, karena ternyata mereka di rumah itu dibagikan satu buah modul. Oh, modul. Jadi iya, jadi setiap materi yang disampaikan dalam kegiatan PLS itu sebetulnya sama mereka bisa direview juga di modulnya. Itu. Gitu. Jangan lupa lihat ke sana. Iya, dicocokkan. Nah, disitulah sebagai salah satu bahan Ya. mungkin yang dibaca ada yang tidak dipahami. Nah, itu coba ditanyakan di kolom komentar supaya tetap Zoom meeting kita hidup gitu. Karena ini adalah komunikasi yang sengaja dibuatkan supaya dua arah, makanya di Zoom meeting kan. betul. Jadi kalau misalnya Skoya Pips di rumah agak kurang paham, daripada dipendam dalam hati ya kan nggak ada jawaban juga, mending ditanyakan aja langsung, dicantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti sama kita dibacain kan ya, terus juga disampaikan kepada pemateri supaya keluh kesah gundah gulana dan pertanyaan-pertanyaan itu ada jawabannya. Dan pertanyaan itu harus sesuai dengan apa yang dibahas. Iya, Tidak dan lepas daripada itu ya. Iya. Ngomong-ngomong budaya literasi, kayaknya kita bisa juga sih sudah mulai ya memperkaya diri dengan wawasan-wawasan yang bisa kita baca. Salah satunya mungkin baca artikel juga. Kalau memang tipe yang tidak bisa lepas dari gadget gitu ya. Jadi arahkanlah gitu hobi bergadget ini dengan yang berfaedah gitu. Artinya kita coba untuk main game. Betul, main gamenya ya maksudnya bisa Dikurangi tapi dikurangi gitu. Jadi porsinya tuh harus bisa seimbang. Jangan sampai yang satu mendominasi tetapi ternyata lebih condong ke negatifnya daripada ke positifnya gitu. Terima kasih Ibu, itu jawaban yang paling pasti. Iya. Terus selain itu juga mungkin bisa download beberapa novel atau ebook gitu ya. Oke. Bagus juga. Itu juga bisa. Jadi dari gadget itu memang everything is on your hand gitu tuh ya. Looking me is Google. Nah, Google tuh juga kan memang sebetulnya adalah sahabat terbaik ya. Asalkan memang pemanfaatannya juga sesuai dengan arahnya. Sesuai dengan kemampuan kita dan kemauan kita. Tidak hanya sebatas bahwa kita ini hanya main game, nonton drakor, lucu-lucunya misalkan drakor dan lain sebagainya. Tidak ya. Jadi anak-anakku sekalian, belajarlah dari Google itu yang sesuai dengan
tingkatan umur kita ya. Iya, ya yang harus yang sesuai dengan kebutuhan lah. Oh iya, saya ini sekarang lagi seneng tren fashion misalnya. Boleh dicari sebetulnya asal mula fashion tuh dari mana. Kemudian juga siapa sih kiblat-kiblat fashion itu di dunia. Misalnya di Indonesia siapa, baik yang lokalnya maupun yang interlokalnya, yang tradisionalnya seperti apa sih, kayak bikin kebaya-kebaya gitu. Terus juga yang fashion-fashion yang sekarang digandrungi sama anak muda itu bisa digali gitu. Awal mulanya dari minatnya dulu kita apa. Saya senangnya musik, ya carilah materi tentang musik gitu ya. Jadi supaya wawasannya bertambah, nggak cuma itu aja. Karena apa? Karena kalau kemampuan literasi kita ini sangat rendah, nanti takutnya kitanya akan ketinggalan gitu. Nah kalau ketinggalan ini yang repot ngejarnya. Apalagi nanti kalau misalnya selama daring itu kan hampir 99% itu literasi mandiri. Iya, betul. Ya, tidak ada penjelasan dari guru iya, secara langsung pun gitu kalau ya. ada juga pasti akan sangat terkendala bagi yang ketinggalan baca gitu. betul. Apalagi yang cuman nunggu info dari temennya. Nah itu Mohon dia maaf, yang repot. Apalagi yang ini HP-nya yang kadang-kadang Iya. gitu ya, ada trouble dan lain sebagainya. Makanya ya itulah dilihat daripada Google atau apa-apa, membacalah kita. Iya, kan membaca itu sebetulnya nggak cuma sekadar membaca tulisan juga. Salah satunya membaca situasi juga. Itu termasuk literasi, iya nggak? Iya, benar, Membaca benar. situasi, situasinya seperti ini. Sekarang lagi pandemi. Terus juga ternyata pembelajaran daring. Yang mengeluh pun tidak ada solusi, ya solusinya kita cari dengan cara tadi memperkaya diri dengan berbagai macam media yang ada supaya bisa support ke kita dan wawasannya juga meningkat begitu ya. Baik, hari ini juga kita akan menghadirkan satu orang yang akan juga berbicara tentang literasi ini supaya lebih jelas lagi. Apakah sudah bergabung? Ada siapa? Coba ada Ibu Rengganis Pratiwi. Bagaimana Bu Rengganis? Sudah hadir? Hai. Selamat pagi. Ya Allah. Assalamualaikum Bu Ganis. Senang sekali kita bisa berjumpa suara di udara ya. Aduh, bagaimana kesibukannya? Ada radio gitu. Iya benar. Bagaimana kesibukannya dan suasana hati di pagi hari ini? Alhamdulillah secara hari ini. Mantap. Sudah siapkah untuk berbagi inspirasi dan motivasi kepada anak-anak kita PLS 2021? Insya Allah. Siap ya. Boleh dong sedikit perkenalan dulu tentang siapa sih Bu Ganis itu, bagaimana sih dan seterusnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di SMK 1 Cipanas untuk anak-anakku tercinta. Selamat belajar, mudah-mudahan betah nanti sampai kelas 3 dan mudah-mudahan nggak tiba-tiba lulus ya karena corona. Amin. Harus ada prosesnya dulu dong. Nama Ibu Rengganis, Mas Rengganis Pratiwi SPD, jangan panggil Mas ataupun Rengganis. Kenapa Bu? Nggak boleh panggil Mas, kan depannya Mas Bu. Iya. Enggak ya, itu nama unik, jadi jangan sampai dipakai oleh sembarang orang. Oh iya. Aja Bu Rengganis. Nah, Ibu mengajar di Universitas Indonesia di beberapa jurusan, biasanya di TKRO, di TKP, sama di akuntansi. Sudah berapa lamakah Ibu mengemban tugas mengajar bahasa Indonesia di SMK 1 Cipanas? Sudah sekitar 8 tahun berarti ya. 8 tahun ya Bu ya. 8 tahun lumayan ya Bu ya. Iya. Lumayan senior. Jangan tua senior. Iya. Ganis boleh dong sedikit cerita dulu nih, kan selama perjalanan 8 tahun mengajar di SMK 1 Cipanas. Biasanya tipe-tipe anak yang bagaimana sih yang literasinya bagus gitu? Biasanya itu yang pendiam dan jarang ngomong. Gitu ya. Ya kalau banyak ngomong berarti literasinya kurang bagus. Gue dong gimana dong? Gimana tuh Bu? Kan kita selalu. Sebenarnya jadi literasi itu kan terbagi menjadi 3 ya. Ada kemampuan menulis, berbicara, dan membaca. Jadi kalau misalnya orang nggak akan bisa bicara kalau nggak bisa baca, kalau nggak suka baca atau nggak suka nulis gitu. Biasanya dia orang yang pandai berbicara itu pasti dia itu sering membaca. Oh gitu. Terima kasih penegasannya. Iya baik. Iya. Baca WA bisa kan? Ya minimal baca status orang kan begitu. Oke. Bu Ganis sekarang ada di mana nih? Ada di rumah? Di sekolah apa di mana nih? Di rumah di Cianjur.
Oh, lagi di rumah, lagi di Cianjur. Ya. Baik, Bu Ganis, boleh dong sedikit bercerita juga pengalaman atau manfaat dari literasi yang sudah dilakukan. Itu manfaatnya apa supaya yang di rumah itu pada ngiler, oh ya saya minim nih literasinya, pengen dimaksimalkan gitu. Oke. Ya, oke anak-anak gitu ya, untuk anak-anak baru nih khususnya gitu ya. Kenapa sih kita itu penting banget untuk melakukan kegiatan literasi gitu ya. Mulai dari membaca, menulis, itu akan membuat kita itu jadi bisa berkomunikasi dengan orang lain. Setiap hari itu wajib banget membaca minimal 15 menit, mau di sekolah, mau di rumah, mau sebelum tidur gitu ya. Itu wajib banget baca. Biasanya kalau saya sih membiasakan dari dulu itu dari bangun pagi itu baca minimal 5 menit, terus mau tidur minimal 5 menit gitu ya. Tapi bukan baca status atau baca komen orang ya. Tapi repot lah kalau baca komen netizen mah ya. Itu mah sudah biasa tuh, jangan ya. Terus abis itu dari manfaat pembacanya, kira-kira nih jenjang karirnya supaya bisa semakin meyakinkan bahwa literasi ini memang dampaknya sangat positif gitu. Nah, kenapa sih kita harus banget gitu ya membaca, menulis, berbicara gitu untuk kehidupan kitanya seperti apa di dalam kegiatan belajar mengajar? Yang paling penting adalah membaca. Kemudian kita bisa menulis. Setelah membaca kita mampu menulis lalu berbicara. Seseorang tidak akan mampu menulis dan berbicara jika dia tidak suka membaca gitu. Dan dampaknya dalam kehidupan ini sangat penting. Biasanya itu kalau misalnya orang yang nggak suka baca, yang nggak pandai melakukan kegiatan literasi itu jadi loading. Jadi kalau ditanya nggak nyambung, buffering gitu ya. Jadi kemana-mana gitu ya. Karena buffering teh muter. Benar. Ini mah buffering teh jadi kena hate gitu ya. Ini ditanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu gitu ya. Benar. Kalau karir ke depan itu ya sangat ngaruh. Karena apa? Karena setiap sendi-sendi kehidupan itu sebetulnya sangat berkaitan dengan kegiatan literasi. Kita masa kan berhubungan dengan orang lain itu pasti berbicara, pasti harus punya wawasan. Nah itu, jadi ini sangat penting dan menunjang karir apapun, tidak bisa disebutkan satu-satu gitu. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Nah itu dia. Jadi untuk Sekoya Pips di rumah juga kan sekarang sudah mulai masa transisi dari fase SMP ke fase SMK. Berarti tingkat kemampuan komunikasinya pun harus sudah mulai meningkat. Iya, makanya kata-katanya juga sudah mulai dipilih nih, mana yang pas, mana yang enggak, begitu Bu Gadis ya. Mana yang kira-kira cocok untuk diucapkan, mana yang tidak. Nah itu jadi sudah yang baik dan itu benar supaya bisa menjadi bahasa yang itu budiman. ya. Selanjutnya Bu Ganis, indikatornya bisa dikatakan bahwa oh ini anaknya sudah pandai, literasinya sudah bagus. Nah bisa dilihat dari apa selain dia berkomunikasi? Iya, apakah misalnya kemampuan bacanya harus sekian kata per menit atau gimana? Enggak, jadi pembiasaan dia membaca buku. Coba lihat aja ya di zaman sekarang itu anak-anak nggak suka baca buku, mereka lebih suka pegang handphone gitu ya. Terus sekarang itu lebih suka baca status orang daripada baca buku. Nah sedangkan buku itu jendela dunia, nggak ada handphone jendela dunia, nggak ada. Google memang pintar tapi Google nggak disebut jendela dunia, tetap buku disebut jendela dunia gitu. Jadi pembiasaan itu menjadi indikator pertama seseorang itu mampu melakukan kegiatan literasi, dan kegiatan gerakan literasi di sekolah itu harus didukung oleh semua pihak. Nah, berbicara tentang tadi ya masalah dia buku adalah jendela dunia. Tapi kan memang betul kalau buku ada fisiknya mau diwariskan jelas gitu ya. Betul. Nah, kalau handphone diwariskan juga semakin tahun semakin ganti kan, semakin baru terus. Itu pasti ada angusnya nih. Iya, tapi kalau buku semakin lama semakin unik dan antik ya. Iya betul. Berbicara tentang literasi ini, kira-kira patokannya atau tolak ukurnya berapa buku sih minimal yang harus dibaca oleh seseorang per tahun kah atau per bulan kah gitu? Ada semacam hitungan begitu nggak? Nggak ada. Kalau baca memang ada kayak tadi ya, harus mampu membaca 200 kata per menit, itu scanning dan skimming. Jadi harus bisa membaca cepat. Jadi kalau baca nggak harus pakai kayak baca Quran pakai panunjuk gitu ya, nggak usah.
nggak usah gitu. Tapi ada beberapa kita harus membacanya itu secara cepat, ada juga yang harus pelan-pelan. Cuman membaca cepat ini juga perlu gitu. Tapi kalau misalnya berapa buku dalam sehari, dalam setahun itu nggak ada. Karena semakin seseorang itu terbiasa membaca, dia bisa melahap buku sehari itu bisa lebih dari 1 sebenarnya. Oh iya, benar. Jadi udah bukan sesuatu yang sulit lagi dan nggak tiba-tiba udah baru buka covernya dong udah ngantuk gitu ya. Kayak anak baca buku kan tidak. Baca buku itu memang sudah dari mulai SD, SMP sampai SMK ini membaca buku itu sudah biasa harusnya. Iya, jadi karena biasa ini dianggap sebagai satu kebutuhan gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya untuk gerakan literasi nasional nih, Bu Ganis. Sebetulnya ada apa aja sih gerakan literasi nasional itu jenis-jenisnya? Ada GLN, GLS gitu ya. Ada dari GLN itu kan gerakan literasi nasional, tapi kita dimulai dari GLS dulu, gerakan literasi sekolah. Karena kalau dalam setiap sekolah itu ada komunitas literasi kecil, kemudian dia melakukan pergerakan namanya GLS, kita bisa bersatu dengan gerakan literasi nasional. Jadi di sekolah ini pun kebetulan gitu ya, saya bersama teman-teman, bersama anak-anak sudah membangun sebuah komunitas gerakan literasi sekolah. Namanya gitu. Namanya apa namanya? Dulu ada loh ya. Iya, Bu, betul nggak Bu ya? Setiap kan ada literasinya kan Bu ya? Iya, ada pojok literasi ya. Di sekolah kita itu ada pojok literasi, tapi pojok literasinya itu akhirnya tidak berkembang karena kurangnya minat baca siswa. Akhirnya saya dan teman-teman guru bahasa Indonesia terutama gitu ya, membuat sebuah komunitas literasi namanya kan Inspired Community. Itu sebetulnya lebih mengumpulkan anak-anak yang suka dalam bidang literasi gitu. Jadi memang peminatnya nggak banyak karena kan ini berhubungan dengan minat baca siswa ya sebenarnya, meskipun nanti ada banyak sih cabangnya, tapi tetap kemampuan utama itu adalah kemampuan melakukan literasi dari keterbacaan siswa. Kalau yang Inspired Community sendiri ini termasuk ekskul jurnalistik itu ya? Iya, kan salah satunya itu ya Bu salah ya. satunya itu. Ya, Apa saja sih kegiatannya? Mungkin teman-teman di rumah Skoya Pips ingin lebih tahu banyak tentang ekskul ini, Bu. Jadi ini tuh kayak lebih ke komunitas literasi. Jadi orang-orang yang memang mau membiasakan membaca, mencintai perpustakaan, kemudian dia itu nanti membuat konten kreator. Jadi gini, seorang konten kreator tidak akan bisa membuat sebuah konten kalau dia tidak suka membaca, menulis gitu. Jadi sebuah karya itu dimulai dari tulisan. Gitu Iya, ya. makanya namanya Inspired Community. Karena dia itu ini adalah komunitas orang-orang yang punya banyak inspirasi. Nah, inspirasinya itu dari mana? Salah satunya dari membaca itu tadi gitu ya, Bu. Karena membaca kita jadi tahu, itu aja. Betul. Betul ya. Nah, Bu Ganis, boleh dong dari kacamata Bu Ganis kira-kira situasi budaya literasi di SMK 1 Cipanas ini seperti apa sih untuk saat ini? Kalau kita berarti nggak kacamata dong, kalau Bu Ganis iya. Iya. Bisa. Oke, mangga Bu Ganis. Oke, kalau misalnya awalnya sih pas ada pojok literasi di sekolah itu kayak memang terobosan baru karena memang minat bacanya rendah. Bukan hanya di sekolah sih sebenarnya, di Indonesia itu minat baca siswa itu rendah. Kebetulan dulu saya pernah membuat skripsi pun judulnya rendahnya minat baca siswa. Itu memang ketika dites itu rendah. Coba tanya aja sekarang yang hadir kelas 10, hari ini dia udah baca buku belum? Pasti belum gitu ya. Kalaupun ada dari 500 siswa itu paling 1 atau 2 orang. Tapi kalau dia udah baca buku dari 500 perbandingannya loh, rasionya ngeri ya. Iya betul. Kalau misalnya ditanya dia bangun tidur buka handphone apa buka buku, pasti jawabannya buka handphone. Tapi kalau sekarang itu sebenarnya membaca tidak hanya di buku sih, ada kan di apa sih di handphone itu kayak ada buku digital gitu ya. Nah ada literasi digital. Nah sekarang itu sudah mulai diarahkan ke literasi digital. Sejak adanya literasi digital, tingkat minat baca siswa mulai naik, tetapi pilihan bacaannya itu belum bisa terarah. Jadi ya itu dia kayak tadi maunya aja ya. Nah, paling baca yang nggak penting sih sebenarnya, tapi sekali-kali dia juga sering baca berita-berita karena serangan medsos itu ya. Nah, Bu Ganis, bagaimana berbicara tentang digital mau tidak mau akan relate gitu sama berita hoax ya.
Nah, betul. Bagaimana sih cara untuk bisa mengantisipasi supaya hoax ini tidak menjadi budaya dan tidak main share-share aja gitu? Apa peran literasi di sini? Jadi seingatnya aja di-share Iya. gitu ya, tidak memikirkan depannya seperti apa dan bagaimana. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu seorang pembaca yang baik, dia itu tidak akan membaca dalam satu sumber. Jadi literasi yang harus ditegakkan adalah membiasakan membaca dari berbagai sumber. Misalnya nih, kan sekarang itu COVID itu orang yang terpapar COVID itu setelah dulu kan 14 hari dia wajib isoman ya, kemudian dicek gitu ya, dites selama sebelumnya dites, kemudian udah 14 hari dites lagi. Nah, kalau sekarang itu ada lagi kan bahwa 10 hari pun jika sudah tidak ada gejala dia sudah dianggap tidak menularkan, berarti dia sudah sehat. Nah, itu kan berbagai literasi, harus ada literaturnya. Oh, benar nggak ya? Oh, cari lagi dari pendapat lain. Apakah benar 10 hari orang setelah terpapar COVID itu misalnya bisa sehat, tidak menularkan, asal tidak ada gejala? Cari pendapat lain minimal 3 gitu. Jadi untuk menghindari hoax itu harus ada 3 pendapat yang berbeda, sumber yang berbeda gitu. Kalau cuma satu itu khawatir hoax, kan kita juga tidak bisa membedakan. Sebagai guru aja tidak bisa membedakan mana hoax mana bukan. Sebenarnya betul. Jadi main bicara aja. Nah, berarti kayak kita juga ini betul. Ini kan sangat bermanfaat sekali ya, sekaligus juga mengingatkan nih untuk kita semua bahwa ternyata jangan dulu berbicara banyak hal atau membagikan sesuatu kalau belum support datanya, minimal 3 tuh begitu ya. Belum ada faktanya yang memang. Iya. Apalagi sekarang kan maksudnya seliweran tuh pesan-pesan di WA tuh ya kadang. Oh iya ini bagus nih, udah share gitu. Padahal belum tentu juga memang kenyataan atau realnya seperti itu begitu ya Bu Ganis ya. Iya betul. Terus Bu Ganis, dari sekian banyak jenis bacaan gitu, buku-bukunya apa dulu sih yang kira-kira bagus untuk dibaca? Semua buku bagus pasti ya. Tapi maksudnya langkahnya dimulai dari buku jenis apa supaya minat bacanya ini berkembang? Kalau dari yang dia sukai, dari hobi. Ya, misalnya anak sekarang itu hobinya misalnya ada yang kayak ada terbagi 3 ya, ada yang suka sama passion atau misalnya suka sama novel, karena jarang sih anak sekarang itu kadang nggak suka novel juga sebenarnya. Jadi kalau anak sekarang itu aneh gitu ya, dia itu kayaknya disuruh baca novel malas, disuruh baca artikel apalagi. Tapi kalau disuruh baca berita-berita yang sekilas, kalau sedikit-sedikit gitu ya, kayak apa sih berita-berita singkat, itu biasanya mereka lebih tertarik karena anak sekarang itu mungkin nggak suka baca teks-teks yang panjang, tapi lebih suka baca teks yang kayak di Instagram itu feed dia misalnya cuma 5 feed dibaca, itu baru mereka tertarik. Iya, mereka bisanya cuma baca. Maksudnya lebih dominan bacanya quotes gitu kan. Nah, gitu. Cuman kalau buku sih disarankan dari yang dia sukai dulu. Habis itu stepnya setelah dari yang dia sukai sudah mulai bolehkah dia baca yang memang wawasannya lebih ke ilmuwan gitu? Sebaiknya sih kayak bagusnya gitu. Yang pertama kan yang dia sukai dulu apa gitu, terserah majalah atau apapun. Misalnya kalau otomotif, majalah otomotif kayak misalnya caranya ganti bodi atau apa gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah ke hobi, sebaiknya itu mendingan baca buku-buku pengembangan diri. Jadi kayak misalnya aduh sebenarnya aku tuh siapa sih, mau ngapain sih, udah SMA kayak gini, mau kemana. Nah, itu dibaca dulu. Setelah itu dia akan mendapatkan sesuatu, baru kemudian dia mau membaca buku-buku keilmuan yang berat, kayak misalnya buku sekolah, itu kan buku berat sebenarnya. Iya. Jadi makanya nih harus penuh konsentrasi bacanya gitu. Di perpustakaan di kita ini jarang anak-anak yang masuk untuk membaca. Iya. Boleh dikatakan kata Bu Ganis tadi bahwa bukunya itu buku sekolah itu jadi berat. Padahal itu nuansa-nuansa yang tercipta di perpustakaan kita tuh sangat nyaman sekali Bu Ganis ya. Betul. Karena kan Instagramable tuh kan banyak spot foto juga. Banyak spot foto dan komunitas literasi aja yang asal 100 itu sisa cuma 15. Koleksi yang bertahan, yang kuat, yang bertahan, selalu begitu. Yang rajin ke perpus ya, minimal datang dulu lah ke perpus ya, walaupun mungkin di perpusnya bisa baca apapun, tapi minimal untuk datang ke perpus itu zaman sekarang berat ya. Baik, mudah-mudahan setelah ini, tapi Bu Ganis setelah obrolan kita disimak nih, banyak sekali semangat-semangat bermunculan. Akhirnya Pak Ferdi langsung diserbu di perpustakaan. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya pemuda-pemudi kita ini betul-betul setelah mendengar ini minat bacanya bisa lebih, asalnya 50% bisa jadi minimal 60-70%. Iya, betul begitu. Boleh Bu Ganis, terima kasih banyak atas obrolannya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan di Zoom meeting untuk 3 jurusan ini, silahkan.
Oke, untuk ketiga jurusan ini pesan dari Ibu adalah membaca itu adalah kunci dari memulai sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan sampai kita melupakan membaca apapun, ya apapun. Tidak harus buku, tapi yang pasti informasi yang bermanfaat. Jadi bacanya jangan gosip. Itu aja. Dan stop hoax dari diri kita karena kita adalah pembangun generasi muda. Terima kasih. Karena Terima memang, kasih. Begini Bu sebentar, karena memang guru tidak bisa mengajarkan secara langsung karena sekarangnya. Iya, Oleh iya, karena iya. itu kalian belajarlah sekarang bertanya, membaca. Iya, Nah, betul itu, begitu. bertanya dan membaca. Belajarlah seperti itu. Ilmu tidak berat untuk dibawa kemanapun juga. Tah itu dia tepat Kalau sekali. misalnya apa sama Pak Surya, pesan terakhir, sering-sering main ke perpus karena perpus SMK Cipanas itu nyaman banget Buat kamu yang nggak percaya, yuk buktiin gitu. Oke, datang aja dulu ke SMK. Iya benar-benar. Bukan Lihat-lihat datang aja dulu. Ya Lihat-lihat main di aja. SMK. Iya, iya gitu. Meskipun dalam kondisi pandemi, perpustakaan buka nggak sih? buka, cuman kan memang dibatasi. Buka tetap Ya, buka Paperdinya aja. juga selalu ada kok. Iya, jadi artinya maksudnya gini, yang tidak boleh itu berkerumun datang bersamaan. Aha, Ya nggak, betul. kalau datangnya 1 orang, 2 orang, satu kelompok itu mah boleh ya. Jadi masalah. Kok tempatnya Boleh. masih gede kok? Iya, Orang kerja kan biasanya sendiri-sendiri. iya, Jadi sangat boleh gitu. gosip nanti. Ah, iya benar. Masa satu buku berdua ya? Kan masih banyak bukunya juga. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih banyak Bu Ganis ya atas informasi dan ilmunya. Ya, ini insya Allah sangat menginspirasi sekali Skoya Pips di rumah. Terima kasih, selamat Sehat-sehat kembali ya, Bu bertugas, Ganis. sehat-sehat Bu Ganis, salam untuk keluarga. Baik, Skoya Pips itu dia tadi inspirasi bincang-bincang kita bersama Bu Ganis ya. Jadi semoga setelah ini inspirasi membacanya itu semakin timbul, muncul dan akhirnya dikembangkan. Meningkat. Iya, sampai akhirnya wawasannya juga meningkat, kepribadiannya juga meningkat. Terus tadi kalau di sesi 1 itu ada pembahasan bahwa ternyata kalau dibikin semacam apa ya, skala endingnya dari literasi itu adalah problem solving skill. Nah, jadi banyak sekali dong yang kita temui, misalnya punya masalah sedikit ini, aduh gimana ya kok handphone tuh ngeblank terus. Itu masalah nggak? Masalah. Bisa dicari solusinya dengan cara apa tadi? Membaca gitu ya. Itu contohnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan budaya baca ini semakin berkembang dan hidup di SMK Negeri 1 Cipanas. Begitu. Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di live streaming pukul 10. Ya nggak sih? Iya. Jadi setelah ini kita langsung pindah ke live streaming SMKN 1 Cipanas seperti biasa. Jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa di subscribe dulu. Karena kalau belum subscribe berarti belum ngaku jadi keluarga besar SMK 1 Cipanas. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Silakan kembali untuk melanjutkan aktivitasnya untuk bisa YouTube streaming. Ya, kita tutup dulu Zoom meeting pada kali ini. Jangan lupa membaca adalah jendela dunia. Terima kasih banyak. Saya Dalva. Saya Surya Supana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.